Kita ceritakan terlebih dahulu terkait lagu Bintang ini seperti apa dan diciptakan tahun berapa sampai akhirnya lagu tersebut diubah nama penciptanya. Bang Arbi dulu ya. Atau Bang Arbi yang buka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, klien kami akan memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang sedang terjadi terkait perubahan lagu yang diciptakan yang berjudul Bintang yang dipopulerkan oleh band mereka sendiri, yaitu Anima. Mungkin bisa diceritakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir di sini. Jadi di sini saya mau mengklarifikasi lagu Bintang ini. Sebenarnya saya kaget gitu dengan berita, terus dengan istri saya juga kebetulan dia ngabarin lagu Bintang ini penciptanya diganti. Kayak gitu. Jadi saya di sini sama teman-teman juga mau minta klarifikasi gitu. Ini kenapa kok bisa diganti? Karena posisinya kan juga di sini nyiptain itu dari tahun 2000-an 2003 sama teman-teman Anima. Kita juga sebelumnya sebelum di salah satu label yang udah ada, kita pernah di label tahun 2005 2007 kayak gitu. Mungkin untuk masalah intinya kenapa sih saya bisa bukan menggugat ya, mengajukan ke persidangan dalam artian saya pengen mengklarifikasi kenapa lagu itu namanya diganti. Cuma seperti itu aja sih. Mungkin dilanjutnya mungkin jadi kemarin juga kita melihat di Kiss FM Jember. Jadi di situ tuh menceritakan tentang sejarah. Jadi kebetulan kan tuh sekarang sama Real Anima itu masih ada grup WhatsApp-nya. Jadi kita sering kontak-kontakan, akhirnya kita mengklarifikasi gitu. Kok ini sejarah kita dirubah gitu. Di situ tuh tahun 2020 ya kalau kurang lebih. Jadi di situ tuh lagu Bintang dibawa sama Tina Tun. Terus penciptanya diganti sama Bastian Roulette dan Baros Roulette. Produsernya Payan Juanda. Diproduksi sama Honda Vesal. Nah dari situ kan kaget, di situ pernah dipopulerkan oleh Anima. Sedangkan di sini tuh kita tuh berjuang dari zaman indie tahun 2003 sampai 2007 kita masuk ke Sony Musik gitu kan. Jadi kita sebagai anak-anak Anima juga kita WhatsAppan sama mereka karena ada grupnya di situ. Ya mereka ngerasa kok begini kan gitu. Artinya di sini kan lebih minta penjelasan dari sebenarnya pihak Tina Tun itu dia hanya menyanyikan sebenarnya, kan juga tidak menyalahkan dia karena ini kan cuma pengen minta klarifikasi sama mereka yang mungkin betul ya yang pernah kita undang di persidangan untuk minta mengklarifikasi kenapa sih lagu Engkan ini diganti namanya. Ibaratnya di situ nama Engkan itu diganti karena kan di situ bikinnya sama sahabat kan juga kayak gitu. Jadi dirubah ya kan, ngerasa nggak terima, akhirnya kan konfirmasi sama teman kan yang satu lagi yang dia menciptakan, ternyata ada sesuatu di situ. Makanya di sini kan bilang sama pengacara ini kebetulan teman-teman kan juga gitu. Jadi kita sharing ini gimana sih gitu. Kok bisa kayak gini? Akhirnya kita klarifikasi, ternyata ada sesuatu di sini. Makanya yaudah kita beresinnya di persidangan biar mereka pada kumpul semua. Saya cuma minta keterangan dari mereka, kok bisa diganti sih lagu ini gitu. Karena posisinya di sini kan sesudah kan keluar dari Anima 2009 akhir itu kan tuh vakum, jadi kan tuh nggak muncul di dunia entertain, maksudnya dalam artian kita industri lagi, jadi kan tuh lebih menyendiri aja gitu. Makanya ini cover album kita waktu zaman Selika Musik Indonesia waktu kita zaman indie tahun 2006 tahun 2005 ya, karena 2007 kita diambil sama Sony Musik kayak gitu. Kenapa di sini ibaratnya Engkan bisa membuktiin di sini bahwa di sini penciptanya Engkan sama sahabat Engkan
kita dari zaman ini itu nama ini nggak bisa dirubah gitu. Karena posisinya kan itu buat lagu Bintang itu kronologisnya adalah kenapa tercipta lagu Bintang. Anime itu dari dulu tuh udah jalan. Jadi mereka tuh jalan, cuman nggak ada gitaris yang akan masuk. Kebetulan istriku ini adalah salah satu manajer anime dulu. Dia itu kita backstreet pacaran sama istriku. Backstreet, terus dari situ kebetulan dia tuh mau dijodohin sama, ya ibaratnya dia ada mau diituin sama calon dia ekskul muda lah, kan tuh sebagai musisi. Di situ kan di rumahnya sahabat kan di daerah Pasteur, nginep di rumahnya dia, bawain lagu salah satu band terkenal juga, terinspirasi lah dari band itu, bikinlah lagu Bintang. Kenapa bisa jadi berdua? Posisinya jam 12 malam tuh kita ibaratnya nggak lagi bikin lagu, teman kan tuh datang, lu lagi apa kan bikin lagu buat si Bintang, karena dia dulu kan banyak Bintang, dia seneng banget sama Bintang sampai parfumnya Bintang gitu kan, lu buat Bintang gitu, gue bikin tuh gini kan, ya kita karena posisinya berdua, ya bilangnya ya udah kita berdua aja gitu ini lagu ini, dan itu nggak kebayang ibaratnya lagu ini bisa meledak sampai sekarang kayak gitu, cuman si sahabat Ngan ini dia lebih beberapa persen tuh lagunya lebih banyak dari anime ini waktu zaman indie. Pas kita masuk indie label, cuman teman kami dari Desa Pali dia tertarik sama lagu Bintang. Akhirnya kita produksi lagu Bintang meledak kan di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita meledak, kita dibantu sama Eman Pradipta untuk bikin video konser tunggal. Dia edit sama dia, udah gitu kita dikenali sama Baron sama almarhum dia banyak berjasa juga sama kita. Terus Baron ngenalin kita ke Mas Yudis itu dari pihak Sony. Mas Yudis kenal sama Payan Juanda menawarkan lagu anime. Ingat banget tuh nawarinnya di Lip kalau nggak salah. Di Lip Payan langsung ngebeli semua data waktu kita di label. Diambil lah sama Payan untuk masukkan ke Sony Musik tahun 2007. Di-recycle kita semua. Sama Steven Santoso kita di ini. Nggak beli master, bukan nggak beli lagu ya? Oh iya, nggak beli master, karena itu posisinya kita lagunya diambil untuk ibaratnya dipindahkan label. Ya, diproduksi oleh Sony. Lebih ke situ sih. Tapi ada kontrak beli putus nggak sih sama Sony itu? Nggak ada, karena di situ kan kemarin juga kontrak sama kita sering berhubungan sama Sony juga, karena kan ngurusin masalah royaltinya juga kan. Mbak ini ada apa namanya perubahan rumah karena kan rumahnya baru, jadi pindah alamatnya. Terus emailnya tetap reguler, nomor handphone kita tetap update, kita sama orang Sony juga tetap berhubungan. Kan sering main ke Sony gitu, kita ngobrol. Banyak orang-orang Sony itu banyak yang nggak ada sebenarnya, karena kan nanyainnya orang kayak Mas BW mana, terus kayak udah pada pindah gitu. Pengen juga udah pindah ke JD Record kalau nggak salah. Gitu. Kronologisnya sih sebenarnya seperti itu. Jadi anime itu berawalnya itu dari di label. Kita itu masuk ke Sony. Dari dulu tuh nama Ngan tuh tercantum di sini, makanya kaget banget kalian. Jadi dari zaman indie label itu posisinya emang lagu Bintang yang diambil waktu itu. Dari sekian banyaknya lagunya anime, lagu Bintang yang jadiin first single ya. Iya. Yang meledak lah ya. Kalau dari kami kuasa hukum, memang adanya kita mengajukan gugatan ini tidak terlepas dari dasar hukum. Kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana Mas Engkan sebagai pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Jelas di sini hak moral dari Mas Engkan itu dilanggar, khususnya dari pemilik label yaitu Sony. Kan anime awalnya di Sony ya Mas. Awalnya di label akhirnya Sony. Iya. Kan permasalahannya sekarang adalah mengapa lagunya Mas Engkan yang di situ jelas-jelas ciptaannya adalah Engkan Herikan dan sahabatnya Andri diubah menjadi nama Baros dan Basian. Di situ kan pertanyaan, apakah Sony melepas hak dari pencipta Engkan kepada Baros dan Basian? Itu kan dipertanyakan. Dan apakah Mas Engkan diberitahu? Itu juga tidak. Makanya alasan kami mengajukan gugatan ini adalah itu. Lalu juga dari hak ekonomi, dengan terjadinya perpindahan hak seperti ini dan juga dipopulerkan oleh Tina Tun
dan dinyanyikan sampai dimasukkan ke dalam digital store yaitu Spotify, Mas Engkan tidak mendapat sepeser pun royalti atau hak ekonomi. Perlu ditekankan di situ, makanya kami juga mengajukan gugatan ini secara terstruktur dan juga membela hak dari klien kami. Lalu juga lagu tersebut sudah dinyanyikan di beberapa event, ada di Spotify, ada di Music Match, ada di YouTube juga ada, tanpa pemberitahuan dari terlebih dahulu. Dan juga Mas Engkan ini mencari sendiri dan dapat info dari teman-teman bahwasannya lagunya Mas Engkan ini dipakai atau dibawakan oleh Tina Tun. Tina Tun pun tidak pernah sama sekali meminta izin ya Mas ya. Minta izin secara moral pun itu ya terpukul ya sebagai pencipta Mas. Begitu. Gugatan sendiri masukin kapan, Bang? Gugatan tanggal berapa? Tanggal 1 Maret 2021. Udah cukup lama sih sebenarnya. Cukup lama. Berarti update kasusnya sudah sejauh mana ini? Sudah sampai tahap apa, Mas? Untuk kasusnya sendiri pada saat ini tahap replik, jadi di besok itu akan ada replik dari kita untuk menjawab semua jawaban dari para tergugat. Karena memang cukup lama dari 1 Maret kan, 1 Maret, tapi karena PPKM dan pandemi COVID, jadi sidang agak tertunda. Karena juga pengadilan Jakarta Pusat membatasi persidangan setengah perkara. Jadi seperti itu sih. Oke, kemarin kan Tina bilang katanya bahwa dia hanya turut tergugat, bukan tergugat. Itu bagaimana Bang ya? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau secara hukum, turut tergugat dan tergugat sama saja. Artinya yang diundang di dalam persidangan adalah orang-orang terkait di dalam gugatan tersebut. Jadi mau dia turut tergugat dan tergugat, itu waktunya mereka untuk membuktikan di persidangan. Apakah mereka tergugat dan turut tergugat sama saja. Karena dari Tina Tun, dari Sony Music, Universal, Wami, dan semua turut tergugat dan tergugat lainnya yang kami masukkan di dalam gugatan, itu semua terkait. Itu sebabnya kenapa kita masukkan gugatan, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai lagunya berubah nama penciptanya bukan Engkan lagi tapi Basya dan Baros. Sebelum ada gugatan mungkin sempat tanya dulu, minta klarifikasi dulu atau seperti apa? Dan dari pihak Tina mungkin ada berusaha untuk mediasi di luar jalur hukum, mungkin ada itikat baik nggak untuk ke sini? Oke. Sampai detik ini dari pihak para tergugat pun tidak ada yang menghubungi kami selaku kuasa hukum ataupun klien kami. Jadi sampai detik ini kita hanya hadir di persidangan dan mereka hanya hadir di persidangan. Tidak ada konfirmasi, tidak ada pertanyaan, tidak ada permintaan maaf ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini. Gitu. Berarti mengikuti hukum aja gitu Mas ya? Iya, dari pihak mereka tidak ada sama sekali komunikasi kepada kami sampai detik ini. Kan sebelum menempuh jalur hukum sendiri mungkin sudah bertanya langsung belum sih Ke Sony, ke Tina Tun gitu. Jadi karena posisinya kan tuh kemarin itu memang banyak gigs ya, kita main gitu kan, jadi nggak sempat untuk ngelihat perkembangan dunia sosial media gitu kan. Akhirnya ada sahabat kan itu, dia jauh banget dari Depok, kita lagi main ada di Pikford. Dia datang ke sana untuk ngabarin bahwa lagu kan tuh dibawa sama Tina Tun. Kan coba bilang oh iya, cuman pas habis beres main gitu, manggung, ngelihatnya kok dia kayak resmi gitu, bukan cover. Distribusi ulang, kalau cover sih nggak masalah ya. Iya, intinya di sini kan dari situ ngelihat, diselidiki, totonya ya ada miss gitu. Kan telepon sahabat kan yang satu lagi dari Bandung, telepon akhirnya ternyata ada sesuatu, ada pertemuan dan ada ya intinya memberikan uang lah gitu ke pihak yang terkait. Di situ kan kok nggak bilang gitu. Kan juga ke Sony pernah WhatsApp untuk coba aku minta kontraknya tuh pengen baca. Sampai sekarang nggak dikasih. Jadi mungkin kalau saya luruskan, Mas Engkan mencoba mencari tahu ke
sahabatnya juga terkait lagu Bintang ini, dan ternyata sahabatnya juga tidak tahu menahu ada penggantian nama pencipta seperti ini. Jadi itu yang kita permasalahkan di dalam Mungkin ini persidangan. bisa kita kasih lihat salah satu contohnya. Jadi di sini tertulis bahwa penciptanya bukan dari klien kami. Udah diterangin dari mana? Oke, sebentar. Itu di apa tuh mas? Anu,